Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Kamis, tanggal 21 bulan Mei tahun ke-2026, judul pelajaran hari ini adalah Iman Yesus. Bapak Ibu terkasih, kitab Wahyu 14 ayat 12 menggambarkan umat Allah pada akhir zaman sebagai orang-orang yang memelihara perintah-perintah Allah dan memiliki iman kepada Yesus. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan rohani yang benar harus memiliki keseimbangan antara ketaatan dan iman. Banyak orang sering memisahkan hukum Allah dan Injil seolah-olah keduanya bertentangan. Padahal Alkitab menunjukkan bahwa keduanya saling melengkapi dan berjalan bersama dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu, perintah Allah menunjukkan standar kehidupan yang kudus, sedangkan iman kepada Yesus memberi manusia kuasa dan keselamatan untuk dapat hidup sesuai kehendak Tuhan. Ungkapan iman Yesus bukan hanya berarti percaya kepada Yesus, tetapi juga memiliki iman seperti yang dimiliki Yesus ketika ia hidup di dunia dan tetap setia kepada Bapa dalam segala keadaan. Iman Yesus adalah iman yang penuh penyerahan, ketaatan, kesetiaan, dan kepercayaan mutlak kepada Allah walaupun harus melewati penderitaan yang sangat berat. Karena itu Bapak Ibu, umat Allah di akhir zaman dipanggil bukan hanya untuk memahami doktrin atau memegang hukum secara lahiriah, tetapi juga untuk hidup dengan iman yang sama seperti iman Kristus. Kehidupan seperti inilah yang menjadi kesaksian nyata kepada dunia bahwa hubungan dengan Yesus mampu mengubah hati manusia dan membuatnya hidup dalam kasih serta ketaatan kepada Allah. Saudara sekalian, pada tahun 1890-an, Gereja Masehi Advent, hari ke-7 mulai memberikan penekanan yang lebih kuat terhadap pembenaran oleh iman. Karena sebelumnya gereja lebih banyak menyoroti hukum dan kewajiban manusia dalam menaati perintah Allah. Ellen G. White menjelaskan bahwa hukum Allah memang penting, tetapi iman kepada Yesus juga harus diberitakan dengan kekuatan yang sama, karena Injil adalah pusat keselamatan manusia. Saudara, pernyataan ini sangat penting karena manusia tidak mungkin diselamatkan hanya melalui usaha menaati hukum tanpa memiliki hubungan iman dengan Kristus. Hukum menunjukkan dosa manusia dan memperlihatkan kebutuhan manusia akan juru selamat, sedangkan Injil menunjukkan bahwa Yesus telah datang untuk menyelamatkan manusia melalui kasih karunia-Nya. Ketika hukum dan Injil dipisahkan, kehidupan rohani menjadi tidak seimbang karena seseorang bisa jatuh pada legalisme atau merasa bahwa keselamatan hanya bergantung pada usaha manusia sendiri. Sebaliknya saudara, ketika hukum dan Injil berjalan berdampingan, manusia akan memahami bahwa keselamatan adalah anugerah Allah. Tetapi anugerah itu juga mengubah hidup sehingga orang percaya rindu hidup taat kepada Tuhan. Dengan demikian, iman kepada Yesus bukan alasan untuk mengabaikan hukum Allah, melainkan kekuatan yang membuat manusia mampu hidup sesuai kehendaknya dengan penuh sukacita dan kasih.
Bapak Ibu kekasih, walaupun kitab Ibrani 11 mencatat banyak tokoh besar yang memiliki iman luar biasa, tidak ada satupun yang dapat dibandingkan dengan kesempurnaan iman Yesus Kristus selama ia hidup di dunia ini. Dalam kitab Matius 26 ayat 36 sampai 42, Yesus berada di taman Getsemani menghadapi saat-saat paling berat menjelang penyalibannya, dan di sana terlihat dengan sangat jelas bagaimana imannya bekerja dalam penderitaan yang mendalam. Bapak Ibu, Yesus merasakan ketakutan, kesedihan, dan tekanan batin yang begitu besar sehingga ia berdoa dengan sangat sungguh-sungguh kepada Bapanya. Namun di tengah pergumulan itu, Yesus tetap berkata, "Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang jadi." Dan kalimat ini menunjukkan penyerahan diri yang sempurna kepada Allah. Bapak Ibu, iman Yesus bukan berarti ia tidak pernah merasakan penderitaan atau pergumulan, melainkan bahwa ia tetap mempercayai Bapa sepenuhnya walaupun harus berjalan melalui jalan salib yang sangat menyakitkan. Dalam keadaan manusiawinya, Yesus tetap memilih taat kepada kehendak Allah karena ia percaya bahwa rencana Bapa adalah yang terbaik walaupun penuh penderitaan sementara. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa iman sejati bukan hanya percaya ketika hidup nyaman, tetapi tetap menyerahkan diri kepada Tuhan ketika hati sedang terluka, bingung, dan penuh pergumulan yang berat. Saudara terkasih, memiliki iman Yesus berarti menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan setiap hari, sehingga cara berpikir, cara hidup, dan cara memandang segala sesuatu dipengaruhi oleh hubungan yang dekat dengannya. Iman Yesus bukan hanya konsep teologi atau doktrin yang dipahami secara intelektual, melainkan pengalaman hidup yang nyata bersama Kristus dalam setiap aspek kehidupan manusia. Ketika seseorang memiliki iman Yesus, ia akan belajar bergantung kepada Tuhan dalam doa, percaya kepada firman-Nya, dan tetap taat walaupun keadaan hidup tidak mudah. Saudara, orang yang memiliki iman seperti ini sadar bahwa tanpa Yesus ia tidak dapat memiliki keselamatan maupun kekuatan rohani untuk menghadapi berbagai pencobaan kehidupan. Oleh sebab itu, kehidupan rohani tidak dapat dipisahkan dari hubungan pribadi yang terus-menerus dengan Kristus melalui doa, pembacaan Alkitab, penyerahan diri, dan ketaatan kepada firman Tuhan. Semakin dekat seseorang kepada Yesus, semakin nyata pula karakter Kristus terlihat dalam perkataan, sikap, dan keputusan hidupnya sehari-hari. Dengan demikian, iman Yesus bukan hanya tentang percaya kepadanya sebagai juru selamat, tetapi juga membiarkan kehidupan Kristus bekerja dan tinggal di dalam hati manusia melalui Roh Kudus. Bapak Ibu, diingatkan bahwa iman manusia seringkali lemah dan rapuh, tetapi keselamatan tidak bergantung pada kekuatan iman manusia, melainkan pada kesempurnaan Kristus yang menjadi dasar iman itu sendiri. Banyak orang merasa putus asa karena mereka melihat kelemahan, keraguan, dan ketidaksetiaan
yang masih ada dalam hidup mereka, lalu berpikir bahwa Tuhan tidak mungkin menerima mereka. Namun Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus layak menerima segala pujian karena Dialah anak domba Allah yang telah mati untuk menebus dosa manusia dan memberikan keselamatan sebagai anugerah kepada semua orang yang percaya kepadanya. Ketika seseorang datang kepada Yesus dengan rendah hati, ia tidak hanya menerima pengampunan dosa, tetapi juga menerima iman Kristus yang bekerja di dalam hatinya melalui Roh Kudus. Artinya Bapak Ibu, orang percaya tidak bergantung pada kekuatan dirinya sendiri, melainkan pada kuasa Kristus yang sanggup menopang dan menguatkan imannya setiap hari. Walaupun iman manusia kadang naik turun. Kasih dan kesetiaan Yesus tidak pernah berubah, sehingga orang percaya tetap dapat memiliki pengharapan yang teguh di dalamnya. Karena itu, kehidupan rohani yang sehat adalah kehidupan yang terus memandang kepada Yesus dan bergantung sepenuhnya kepadanya dalam segala keadaan. Saudara-saudara, pertanyaan tentang seberapa besar keinginan seseorang untuk memiliki iman Yesus sebenarnya menjadi ajakan untuk memeriksa kedalaman hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Banyak orang ingin memiliki damai sejahtera, kekuatan, dan pengharapan seperti yang dimiliki Yesus. Tetapi hal itu hanya dapat dialami jika seseorang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Kitab Ibrani 11 ayat 6 mengajarkan bahwa tanpa iman tidak mungkin manusia berkenan kepada Allah, sehingga iman menjadi dasar utama dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Ketika seseorang berdoa dengan rendah hati dan berkata, "Tuhan, tanpa iman saya tidak mungkin berkenan kepadamu," sebenarnya ia sedang mengakui bahwa dirinya membutuhkan pertolongan Allah untuk hidup dalam iman yang sejati. Doa seperti ini menunjukkan ketergantungan penuh kepada Tuhan dan kesediaan untuk membiarkan Roh Kudus bekerja, membentuk hati, serta karakter manusia menjadi semakin serupa dengan Kristus. Orang yang terus mencari Tuhan melalui doa, firman, dan penyerahan diri akan mengalami bahwa Allah benar-benar hadir dan bekerja dalam kehidupannya, walaupun tidak selalu dengan cara yang langsung terlihat oleh mata manusia. Pada akhirnya, memiliki iman Yesus berarti hidup setiap hari dalam hubungan yang dekat dengan Kristus. Percaya kepada kasih dan kuasa-Nya, serta tetap setia mengikutinya sampai akhir kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.